20-21. Menjadi suami istri. Suasana sore di sebuah kontrakan sederhana itu kini kembali hening, hanya suara helaan nafas yang terdengar seirama, dan juga suara para anak-anak tetangga yang sedang bermain. Sekarang semua keputusan ada pada Bapak, tukas Arum memberanikan diri menatap Aska. Yang juga sedang menatapnya, Aku menerima dirimu dengan segala kekurangan dan juga kelebihanmu, potong Aska cepat tanpa mengalihkan pandangan matanya yang masih tertaut dengan Arum. Cantik sekali wanita di depannya ini, tak menyangka jika wanita muda nan cantik ini mengalami nasib yang malang. Mari kita jalani pernikahan kita ini seperti pernikahan pada umumnya. Walaupun kita menikah karena terpaksa, mungkin ini sudah takdir dari Tuhan untuk kita bisa saling melengkapi. Akan tetapi untuk saat ini dalam keadaan saya yang seperti ini, saya belum bisa menjanjikan sesuatu apapun kepadamu. Ungkap Aska, masih setia memandang wajah Arum yang cantik. Tidak masalah, jika kamu sudah memiliki anak, aku akan berusaha menjadi ayah yang baik untuknya, lanjut Aska lagi. Saat mendengar jawaban Aska, Arum merasa lega sekali, sebab saat ini dirinya tengah diliputi kekhawatiran soal putranya itu. Terima kasih Pak, terima kasih sudah mau nerima saya dengan segala kekurangan yang saya miliki. Perkenalkan, nama saya Arum, umur saya 20 tahun. Arum memperkenalkan dirinya dengan menyodorkan tangannya ke hadapan Aska. Aska yang melihat tangan putih dengan jari-jari lentik itu kini tersodor di hadapannya. Dengan perlahan Aska mengangkat tangannya, menyambut uluran tangan Arum, yang terlihat sangat mungil, saat berada dalam genggamannya. Nama saya Aska, umur 35 tahun, sudah cukup tua ya, jarak kita 15 tahun, pungkasnya. Sembari tersenyum kecil. Arum pun juga ikut tersenyum, dengan masih saling menggenggam tangan. Kamu sekarang adalah istriku, terlepas dengan bagaimana kita menikah, tapi saya harap kamu bisa menerima keadaan saya yang seperti ini. Seorang pria lumpuh yang hanya bisa duduk di atas kursi roda, Aska berkata dengan nada penuh ironi. Saya mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu, dan mengakibatkan kedua kaki saya lumpuh, tidak bisa dibuat berdiri mati rasa. Lanjutnya lagi, tangan lebarnya meremas pelan tangan mungil Arum yang masih setia ia genggam. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik buat Bapak, tidak masalah dengan kondisi Bapak yang seperti ini, kita akan berusaha bersama-sama agar Bapak bisa berjalan kembali, tukas Arum, dengan sungguh-sungguh. Setelah mengitari seluruh bagian rumah kontrakan tersebut, yang memiliki 2 kamar dengan 1 kamar utama yang untungnya memiliki kamar mandi di dalam, dengan dapur sederhana yang menjadi satu dengan ruang makan, dengan kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur di bagian pojok. Nah, ini kamar kita Pak, tapi belum ada ranjangnya, ucap Arum. Ia berpikir akan membeli ranjang baru saja, sebab jika membawa ranjangnya yang berada di kontrakannya bersama Desi, pasti tidak akan cukup untuk mereka bertiga. Arum memang tidak berpikir untuk tidur di kamar yang terpisah dengan Aska, mengingat kondisi suaminya itu ia harus merawatnya dengan baik. Sedang Aska yang mendengar perkataan Arum, yang menyebut kamar kita, hatinya menghangat, hanya dengan mendengar perkataan sederhana itu, wanita yang baru ia nikahi beberapa jam yang lalu ini adalah istrinya. Ini kamu pakai uang ini, untuk membeli apa-apa kebutuhan kita. Aska menyodorkan amplop yang dilemparkan Sabira tadi pagi, kepada Arum, yang kini mengkerutkan kedua. Ahaha.
Selangkah lagi kita bisa memiliki semua ini sayang, Adit memeluk Sabira dari belakang. Tentu saja sayang, sekarang perintahkan Riko untuk menyiapkan berkas tuntutanku ke pengadilan, apa semua foto-foto yang kita butuhkan sudah aman? Sabira bertanya seraya membalikkan tubuhnya dan memeluk kekasih. Gelapnya itu. Seperti yang kamu inginkan sayang, Riko akan segera menyiapkan semuanya, tukas Adit. Adit tak menjawab racauan kekasihnya itu. Kamu adalah milikku sayang, tidak ada yang boleh memilikimu. Sebagai seorang istri yang mengkhianati suaminya, dan sebagai seorang sahabat yang dengan teganya mengkhianati sahabat yang sudah berjasa dalam hidupnya. Benar-benar pasangan yang serasi, dalam segi manapun. Kekek, Mas. Aku tinggal sendiri dulu ya. Kini Arum telah merasa akrab dengan suaminya itu, sudah mengganti cara berbicaranya kepada Aska dengan bahasa aku, dan memanggil Aska dengan sebutan Mas, itu adalah permintaan Aska sendiri, dan tidak secanggung seperti tadi pagi. Iya, nggak apa-apa, kamu pergi jemput Arha saja, kasihan sudah sore ini, biar Mas yang nunggu orang yang nganter barangnya. Tukas Aska, yang baru saja selesai mandi dengan dibantu oleh Arum, rambut Aska yang panjang sudah tersisir rapih ke belakang. Aska terlihat sangat segar dan wangi sore itu, walaupun brewoknya belum sempat dicukur. Arum berencana akan mampir ke minimarket untuk membeli peralatan mencukur. Ia akan mencukur suaminya itu besok pagi. Aku berangkat dulu ya Mas, aku nggak akan lama kok, pamit Arum dengan mengambil tangan kanan Aska dan menciumnya, membuat Aska mematung untuk sesaat. Sebelumnya dirinya tidak pernah diperlakukan semanis itu oleh Sabira, selama mereka menikah, dan Arum, wanita muda nan cantik itu memperlakukan dirinya sedemikian. Aska merasa sangat dihargai sebagai seorang suami. Keluarga baru. Rum, jadi kamu mau pindah malam ini juga? Tanya Desi muram, sebab Arum adalah segalanya baginya, penolongnya, di tengah kemalangan hidup yang ia alami bersama ketiga anaknya. Arum datang sebagai penolongnya. Menolongnya dengan tak tanggung-tanggung, wanita muda yang tak kalah malang dengan dirinya itu. Iya Mbak, seperti yang udah aku bilang tadi, kasihan Mas Aska, sendirian di sana, kalian kalau mau main boleh kapan aja aku ada di rumah. Pungkasnya dengan tangan yang sibuk memasukkan bajunya dan juga Arha ke dalam tas besar. Kamu sudah yakin Rum, kalau dia bersungguh-sungguh mau menerima kamu sama anak kamu? Tanya Desi, khawatir jika Arum akan dipermainkan oleh lelaki yang dikatakan Arum tidak bisa berjalan. Bukan tanpa alasan Desi merasa khawatir, sebab pernikahan mereka saja. Karena sebuah ancaman yang dilakukan oleh istri pertama lelaki itu. Dia menyayangi Arum lebih dari apapun, karenanya mereka bisa hidup dengan layak. Arum mengajarinya memasak dengan berbagai olahan rumahan namun sangat menggugah selera siapa saja. Arum yang hidup di desa, sudah sedari kecil belajar memasak kepada Bu Yanti, ibu sahabat baiknya Lulu, sehingga masakan Arum sangat diminati para kustomer, dan Arum mempercayakan semuanya kepada Desi, wanita baik hati yang sudah ia anggap sebagai kakak perempuannya. Aku mengikuti kata hatiku saja Mbak, aku nggak mau mempermainkan pernikahan. Walaupun kami menikah di bawah tangan siri, tapi pernikahan kami sah di mata agama. Cukup maslaku saja yang kelam, yang tak dapat ku perbaiki lagi. Kali ini aku akan mencoba berlapang dada, menerima suamiku dengan segala kekurangannya. Tukasnya panjang lebar.
Desi yang mendengar penuturan panjang Arum pun hanya berdoa dalam hati semoga kebahagiaan selalu menyertai Arum dan juga putranya. Ya sudah, kalau kamu sudah yakin begitu, kalau ada apa-apa jangan sungkan telpon Mbak ya. Desi memeluk Arum saat taksi yang Arum pesan kini sudah sampai dan sang sopir sedang membantu Arum menaikkan koper besar Arum dan juga segala keperluan Arka. Danur, sekolah yang rajin ya dek, nanti main-main ke rumah kakak ya. Arum memeluk Danur yang kini sudah kelas 1 SMP dan menepuk-nepuk punggungnya. Pasti kak, Danur akan rajin sekolah, biar menjadi sukses kalau sudah dewasa nanti. Ucap Danur penuh semangat. Desi menatap taksi yang membawa Arum, menjauh dari pandangannya. Tak dipungkiri hati kecilnya sangat merasa kehilangan, akan sosok manja itu, masih segar di ingatannya. Bagaimana Arum waktu hamilnya Re? Ngidam di tengah malam, susah tidur, tak jarang Desi ikut bergadang menemani Arum yang kala itu tak dapat memejamkan matanya. Karena gerah dan sebagainya, keluhan wanita hamil yang masih berusia sangat muda itu. Bu, Kak Arum gak ninggalin kita kah? Suara Danur sudah serak, dengan mata memerah. Siap meluncurkan air matanya. Gak sayang, Kak Arum sekarang sudah punya suami yang harus dia urus. Kita bisa sesekali berkunjung ke rumahnya, katanya gak terlalu jauh dari sini, tukas Desi. Menghibur putra sulungnya itu. Kekek. Terima kasih banyak ya Pak, tukas Arum sembari menyerahkan ongkos kepada bapak supir taksi tersebut, setelah mengeluarkan semua barang-barang Arum dan menaruhnya di dekat pintu masuk yang masih tertutup. Sama-sama Neng, mari. Bapak sopir tersebut pamit setelah menutup bagasi mobilnya dan berlalu dari sana. Arum segera mengendong anaknya dan berjalan menuju pintu masuk rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, pasti Aska sudah lapar sekarang. Untung saja Mbak Desi dengan cekatan membungkuskan beberapa lauk dan sayur serta nasi putih, untuk ia bawa pulang. Katanya biar nggak usah repot masak malam-malam begini, Arum pasti capek seharian ini. Dirinya sangat beruntung memiliki wanita sebaik Desi itu, seorang kakak perempuan yang sangat perhatian kepadanya. Dan juga putranya. Tangannya terulur menekan handle pintu yang tidak terkunci itu, dan bersamaan juga dengan Aska yang membuka pintunya dari dalam. Setelah mendengar suara Arum di depan rumah tadi, dengan susah payah ia meraih handle pintu itu dengan posisi duduk di kursi rodanya. Assalamualaikum Mas, maaf ya. Aku lama, tukas Arum sembari menurunkan Arha dari gendongannya dan mendudukkannya di lantai. Yang telah digelari karpet yang baru. Wah, Waalaikumsalam, iya nggak apa-apa, Rum, ini namanya siapa? Tanya Aska menyapa bayi tampan di depannya itu, yang sedang memandangnya tanpa berkedip, mungkin merasa aneh dengan penampilan Aska yang terlihat gondrong semua. Nama aku Arha Om. Arum menjawab. Pertanyaan Aska kepada anaknya yang masih terbengong menatap Aska yang baru ditemui. Nya itu. Arha. Ulang Aska lagi memastikan, sebab BP kemiripan nama yang sangat kebetulan, jika ia tak salah dengar, panggilnya jangan Om dong, panggil ayah ya, koreksi Aska saat mendengar Arum menyebut dirinya Om. Maaf Mas, aku takut Mas keberatan, cicitnya pelan. Nama lengkapnya siapa Rum? Tanya Aska kembali. Ia penasaran siapa nama lengkap pria kecil nan tampan itu, yang diperhatikan sangat mirip dengan Arum itu. Nama lengkapnya, Arha Dewananda Mas, panggilannya Arha, tutur Arum belum
menyadari kemiripan nama anak dan suaminya. Sedang Aska semakin rasa sangat mirip nama depan dan juga nama belakangnya. Benar-benar kemiripan yang sangat kebetulan. Pikirnya. Wah, nama yang bagus, sangat cocok dengan orangnya yang tampan dan gagah ini, Aska. Mengelus pucuk kepala Arha, dengan sayang. Sedang pria kecil itu sudah tersipu-sipu saat mendengar pujian Aska untuknya. Ya sudah, Arka sama ayah dulu ya, ibu mau masukin ini dulu ke kamar. Arum berkata sambil menenteng semua barang-barangnya menuju kamar yang sudah ada tempat tidur serta lemarinya. Arum juga melihat ranjang tersebut dilengkapi dengan box untuk Arha dengan pagar keliling untuk anak-anaknya saat tidur agar tidak jatuh, yang menyambung dengan tempat tidurnya yang besar. Yuk kita makan dulu, Arum memanggil kedua pria lintas usia itu. Untuk makan malam, dirinya yang sudah segar usai membersihkan dirinya di kamar tadi. Dan berganti dengan pakaian favoritnya, sebuah daster midi sebatas lutut, dengan rambut panjangnya yang ia gulung ke atas. Dengan asal. Sejenak Aska terpana dengan penampilan Arum yang hanya mengenakan daster tipis itu. Kaki jenjangnya yang putih dan mulus kini tak luput dari perhatiannya, tengkuknya yang putih. Denga. Anak-anak rambut yang menjuntai, membuat Aska merasakan sesuatu yang menggeliat. Mas, ayo. Suara Arum, mengagetkan Aska dari pikirannya tentang Arum. Ayo. Dengan cepat tangan Aska menggangkat Arha untuk ia pangku. Setelah itu Arum mendorong kursi roda Aska dengan Arha yang duduk anteng di pangkuan pria yang sudah menjadi suaminya itu.